Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Di malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa, yang mana malam ini yang seharusnya kita zikiran malam Jumat, tapi kita nge-podcast dulu. Kita bincang-bincang tentang apa yang terjadi di negeri kita, di Republik Indonesia ini tentunya. Tema kita pada malam hari ini tentu tidak lain adalah bagaimana menakar produk demokrasi kita di Republik Indonesia ini. Alhamdulillah di tahun ini dua kompetisi demokrasi yang sangat sengit yang baru kita lewati. Tentu ini akan kita lihat seperti apa produk-produk demokrasi yang memiliki nilai manfaat bagi masyarakat Republik Indonesia ini. Di malam hari ini kita kedatangan tamu di mana beliau adalah salah satu aktivis yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Di kompetisi demokrasi yang baru kita lewati baru-baru ini, yang ada tentu mengharapkan ada sebuah progres kemajuan tentang perubahan-perubahan yang nyata yang ada di Republik ini. Tentu yang pertama saya ingin perkenalkan adalah Bapak Zainuddin Zakaria. Beliau tokoh pemuda yang ada di salah satu desa yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Beliau baru-baru ini ikut mengambil andil dalam konteks sebagai badan pengawasan yang ada di pemilihan legislatif maupun bupati dan presiden. Tentu ini kita harapkan kerja-kerja nyata untuk sebuah kemajuan demokrasi. Selamat malam Pak Udin Zakaria. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selanjutnya Fahri. Beliau adalah aktivis yang luar biasa dalam konteks memberikan suara-suara kebenaran untuk sebuah kemajuan-kemajuan kita yang ada di Republik Indonesia ini. Beliau banyak bergelut di bidang keagamaan, pergerakan-pergerakan kemahasiswaan dan pergerakan-pergerakan kemudaan hari ini. Oleh karena itu saya berharap keduanya bisa memberi kontribusi pemikiran yang baik dan benar untuk sebuah kemajuan yang ada di Republik Indonesia. Saya sendiri Jusni Pangeran selaku host Pangeran bicara pada malam hari ini. Temanya adalah produk demokrasi yang kita rasakan hari ini, baik itu presiden, DPRD, DPR kabupaten, gubernur dan bupati. Yang saya ingin stressing dari konteks produk demokrasi yaitu kebijakan-kebijakan Bapak Presiden Prabowo hari ini. Secara tegas beliau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi pemberantasan korupsi yang ada. Tentu ini menjadi keinginan bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. Saya ke Pak Fahri. Selaku pemuda penggerak demokrasi yang ada di Republik ini, bagaimana Anda menilai pemikiran-pemikiran Prabowo? Apakah Anda yakin dengan terobosan-terobosan Pak Prabowo dalam rangka memberantas korupsi yang ada di Republik Indonesia? Terima kasih, silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Bahagia pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan para senior saya, para sahabat saya. Di sini ada Pak Yusni, salah satu senior, salah satu mentor kami juga di waktu di masa-masa pergerakan baik mahasiswa maupun kepemudaan. Dan saya juga bisa bersilaturahmi dengan sahabat Zain, salah satu tokoh pemuda di salah satu desa di desa kita. Pada malam hari ini sebenarnya diskusinya menarik. Tadi sudah di stressing oleh MC ya, bahwa kemudian kita coba menakar produk demokrasi hari ini. Nah, kalau kita bicara soal produk demokrasi hari ini, maka beberapa indikator sebenarnya yang kemudian menjadi alat ukurnya. Salah satu adalah dari kita melihat dari sisi indikator kualitas. Nah, kalau bicara demokrasi dari indikator kualitas, kita bisa melihat sejauh ini apakah kemudian rakyat sudah memberikan mandat atau hak suaranya kepada pemimpin atau ke bangsa ini sudah kita melihat 100%, ataukah kemudian ada pro dan kontra dalam penyaluran hak suaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam proses pemilu apakah kita melihat ada keterbukaan atau transparansi dari sisi proses demokrasi tadi, proses pemilu ya. Kemudian dari sisi keadilan, apakah dalam proses demokrasi, mencapai demokrasi tadi, ada rasa keadilan dalam menentukan pemimpin. Apakah pemimpin hari ini adalah memang pemimpin yang kemudian rakyat melihat bahwa ini adalah pemimpin yang adil di mata demokrasi. Kemudian kita melihat angka partisipasi rakyat. Apakah angka partisipasi rakyat dalam proses pemilu, dalam menentukan demokrasi pemimpin kita di era demokrasi ini sudah benar-benar sesuai atau tidak? Yang terakhir saya kira akuntabilitas ya. Kalau bicara akuntabilitas ini, apakah pemimpin yang lahir ini sudah bertanggung jawab terhadap janji-janji politiknya dan sebagainya. Saya kira itu untuk awal ya. Iya. Diskusi kita pada malam. Iya. Menarik apa yang disampaikan oleh Bung Fahri, bahwa kemudian di Republik ini dalam menakar segala sesuatu yang berkenaan dengan produk demokrasinya itu tentu melihat dari indikator yang disebutkan tadi. Saya ingin mencoba satu fenomena yang terjadi di hampir seluruh ya Republik ini. Baru-baru ini, apakah masyarakat sudah bosan dengan yang namanya pemilu ataukah seperti apa itu? Di hampir semua kita di Kabupaten Toli-Toli khususnya, kok partisipasi pemilih itu untuk memberikan hak suaranya itu sangat-sangat menurun. Itu satu yang menjadi fenomena yang terjadi di negeri ini yang disampaikan oleh Rinda Fahri tadi. Saya tanya ke Zainuddin Zakaria, kira-kira penyebabnya apa itu Bung Zainuddin sehingga menyebabkan tingkat partisipasi daripada pemilu hari ini menjadi sangat-sangat menurun? Kalau tidak salah untuk wilayah kita sampel ya, karena kita berada di lokus Kabupaten Toli-Toli. Kalau tidak salah tingkat partisipasi yang baru-baru ini kurang lebih berapa? 50 sekian persen. Iya. Apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada malam hari ini topiknya sangat menarik, persoalan demokrasi. Adapun pertanyaan dari host atau MC untuk
mengapa menurun tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih. Pengalaman kemarin kita jadi pengawas kelurahan desa, yang pertama calon-calon ini tidak diseleksi secara baik dari tingkat di partai ataupun di KPU. Jadi masyarakat menilai bahwa sama saja kayak kita yang mau dipilih, cuma mungkin kebetulan berduit. Iya. Terus kurangnya kepercayaannya masyarakat, mungkin karena kurangnya Pengetahuan masyarakat pengetahuan tentang ya, sehingga kita melihat hari ini bahwa di mana-mana di seluruh Indonesia ini bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya. Jadi itu barangkali yang menjadi latar belakang pemikiran Pak Bung Zen dalam menakar apa yang menjadi tingkat partisipasi. Sekarang saya tanya ke Bung Fahri. Kita melihat, sudahlah, karena proses demokrasi ini sudah melalui proses akhir, tinggal menunggu pelantikan dan sebagainya. Kita berharap ini adalah hasil apakah janji-janji mereka bisa dilaksanakan secara totalitas, dan seperti apa dukungan kita yang ada di lembaga non politik misalnya. Seperti apa kita memberikan kontribusi pemikiran dan bagaimana kita membuka pintu itu agar kita bisa berkontribusi dalam segala hal kegiatan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan kegiatan pembinaan yang ada di sini. Seperti apa? Apa yang Bapak ingin ucapkan di sini? Kalau kita lihat fenomena hari ini, kemudian tadi sudah disinggung bahwa kenapa partisipasi rakyat itu menurun. Ada beberapa indikatornya. Yang pertama, kita lihat dari sisi bahwa kurangnya kesadaran dari rakyat itu sendiri. Bahwa hari ini kita tidak nafikan bahwa masyarakat menganggap suara saya juga ya mungkin manfaatnya hanya digunakan hari ini. Selebihnya untuk pembangunan ke depan itu mungkin tidak didengar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi regulasi ini kita juga melihat regulasi yang kemudian agak tumpang tindih. Misal seperti ini, angka partisipasi pemilih di Kabupaten Toli-Toli ini seperti yang MC sampaikan tadi, ada mungkin di sekitar 60-70%. Kalau di Kecamatan Bolong ada sekitar 11.000 orang yang kita mengatakan. Kalau secara kabupaten mungkin sekitar 51.000 orang yang tidak memilih. Karena regulasi yang melihat ini yang agak tumpang tindih. Misal bahwa aturan itu disampaikan di waktu-waktu yang sudah mendekati orang memilih. Misal untuk menuju ke TPS harus menggunakan KTP. Sementara orang sudah didata dimuat dalam si pemberitahuan. Artinya si pemberitahuan itu kan adalah produk yang atau produk yang sudah dibuat oleh penyelenggara pemilu. Yang kemudian ini juga ketika orang sudah menggunakan itu yang masih dipertanyakan. Nah, sehingga orang yang ketika datang di TPS tadi sudah tidak membawa KTP kemudian merasa tidak layak, pulang saja. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sih sikap kita rakyat ini ketika melihat pemimpin yang sudah terpilih misalnya, kemudian apa sih sumbangsi pikir kita? Sumbangsi pikir kita saya kira adalah kita melihat dari visi misi dari pemimpin itu sendiri. Indikator mana yang bisa kita masuki? Saya kira kemudian juga pemimpin ini dalam menyusun visi misi itu sifatnya ya tentu pemberdayaan dan untuk pembangunan. Ya, selain untuk pemberdayaan masyarakat, untuk pembangunan
daerah juga. Nah, tinggal kita melihat dari sisi pemuda, adakah ruang yang diberikan oleh pemerintah dari sisi penganggaran, misalnya bagaimana pemuda ini kita melahirkan generasi pemimpin ke depan melalui kaderisasi atau organisasi yang kemudian sudah ada di Kabupaten Toli-Toli. Misalnya ada KNPI, ada organisasi kepemudaan yang bergerak di bidang nasionalis, kemudian dari sisi sosialisnya, kemudian bergerak di bidang pertanian dan sebagainya. Tinggal kemudian kita melihat dari sisi mana kita bisa masuk. Dan tentu ini juga bukan hanya soal dari sisi mana kita masuk, harus juga pemerintah juga berkomitmen dan konsisten. Ketika pemuda ini ingin membangun kemitraan, membangun yang namanya kerjasama dengan pemerintah untuk mensukseskan pemerintahan dengan visi misi yang sudah disampaikan, itu harus didukung. Bukan hanya soal janji-janji bahwa kita mendukung pemuda untuk bisa bergabung memberikan sumbangsi pikiran, tapi kita minta juga bahwa pemerintah harus memfasilitasi itu. Misal sudah berapa banyak sih dukungan pemerintah terhadap bantuan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Kabupaten Toli-Toli? Itu dulu yang harus dijawab pemerintah. Betul sekali. Nonsen juga pemerintah bisa sukses kalau tidak ada kolaborasi pemikiran. Namun kita juga ingin bagaimana kolaborasi pikiran itu ada, tentu ada dukungan-dukungan yang kita harapkan di sini. Contoh misalnya, ada salah satu instansi yang kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu saya sendiri sebagai pemateri dan Bung Fahri sebagai pemateri kaitan dengan pemuda mandiri misalnya. Kolaborasi pemikiran antara pemuda dan pemerintah hari ini diharapkan tampil untuk mewujudkan impian-impian itu. Tetapi, adakah ruang itu diberikan oleh pemerintah hari ini? Adakah dukungan dana yang diberikan? Adakah fasilitas yang kita sudah miliki hari ini? Oleh karena itu, beri pemahaman bahwa dalam sebuah konsep pemikiran yang baik, yang sistem kolaboratifnya mantap, tentu ada pemikiran-pemikiran saling mendukung, menerima dan memberi. Yang terpenting juga adalah salah satu yang mendukung tercapainya apa yang menjadi niatan pemerintah daerah berkenaan dengan pemuda misalnya adalah faktor DPR yang mampu merealisasikan ini semua, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, bahwa kemudian pemuda ini harus tampil. Jangan sampai ada pemuda yang mengatakan bahwa pikiran kami dikungkung, pikiran kami tidak dimerdekakan misalnya. Tentu itu yang kita harus hilangkan dalam bumi yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Kira-kira metode apa yang kita harus lakukan untuk memberikan pemahaman, memberikan keyakinan kepada pemerintah daerah hari ini bahwa kita ingin berbuat, kami ingin melakukan upaya-upaya perbaikan untuk sebuah negara, untuk sebuah daerah, untuk sebuah ini. Seperti apa? Apa yang ini ingin ucapkan? Ya, kalau kami sih dari pemuda, dari sekian banyak pertemuan dan diskusi yang kita lakukan dengan teman-teman secara personal, ada beberapa ASN yang kemudian bekerja misalnya di Dinas Pemuda Olahraga, di Kesbangpol, kemudian di instansi-instansi yang bersentuhan langsung dengan pemuda. Satu hal yang kemudian ingin bahwa kemudian ke depan pemerintah harus menggarap sebuah program dalam 1 tahun itu minimal 3 atau 4 kali yang namanya rembuk pemuda. Rembuk pemuda yang dimaksud adalah kita coba menakar pemikiran pemuda supaya pemikiran pemuda ini tidak dituangkan melalui aksi yang sifatnya tidak membangun, bakar-bakaran misalnya, menghujat misalnya dan sebagainya. Saya kira kalau ada rembuk pemuda yang dibuat oleh pemerintah melalui misalnya dinas terkait, misalnya dalam hal Dinas Pemuda Olahraga, kita coba menakar pemikiran teman-teman pemuda hari ini. Apa sih pemikir misalnya teman-teman organisasi, katakanlah kami dari Gerakan Pemuda, apa sih buah-buah pikiran untuk daerah ini khusus untuk kepemudaan? Misalnya kami bisa bagaimana berkolaborasi dengan dinas terkait, misalnya mencegah yang namanya narkoba.
kemudian menguatkan idealisme, wawasan kebangsaan, kemudian bagaimana kita menguatkan moderasi beragama dan sebagainya, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ini saya kira kemudian tidak menggunakan budget yang banyak. Kami tidak seperti dinas, misalnya harus menyusun RAP dulu kemudian implementasi. Kalau kita ini organisasi kepemudaan ini Pak, kita memang berbekal dari idealisme dan kepekaan sosial kita terhadap lingkungan. Kita lihat di masyarakat hari ini marak terjadi katakanlah penyaluran atau pengedaran narkoba. Nah, melalui organisasi misalnya kami dari Gerakan Pemuda Ansor, kami punya lembaga namanya BANAR, Badan Ansor Anti Narkoba. Ini tidak memiliki budget. Atas dasar teman-teman memiliki wawasan dan keilmuan, kita datang ke tiap-tiap desa melakukan sosialisasi, melakukan mengedukasi teman-teman pemuda di desa bahwa efek atau dampak negatif dari penggunaan maupun penyebar luasan narkoba itu bahaya. Dari sisi agama melarang itu, dari sisi kesehatan juga merusak dan sebagainya. Saya kira itu harus pemerintah pemuda harus membuka yang namanya ruang rembuk pemuda supaya pemuda bisa memberikan masukan dan gagasannya tentang daerah ini. Ya, makasih. Menarik perbincangan kita di malam hari ini berkenaan dengan apa yang menjadi progres kita sebenarnya sebagai seorang pemuda, bagaimana mencurahkan pikiran kita dengan pemerintah berkenaan dengan apa yang menjadi pergerakan pemerintah. Satu hal yang harus kita pahami bahwa ketika kita ingin mencurahkan pikiran kita, tentu dengan metode-metode, ada sebuah metode yang kita harus lahirkan, memberi keyakinan kepada pemerintah hari ini. Sekarang saya balik bertanya kepada Pak Bung Jen, sebagai tokoh agama, tokoh pemuda yang hari ini mencoba melahirkan suatu pemikiran positif untuk sebuah kemajuan misalnya. Seperti apa strategi yang Bung Jen ingin lahirkan, ucapkan di tengah masyarakat agar pemerintah yakin bahwa ada sebuah terobosan yang ingin dilahirkan oleh seorang pemuda dengan mengambil sikap, mengambil peran dalam pemerintahan ini? Seperti apa strategi? Apa yang ingin Anda ucapkan di sana? Dalam lain, Mati di boleh bos. walaupun strategi untuk agar pemerintah melirik kita sebagai pemuda yang kreatif. Aturannya di Pertama, dari diri kita sendiri kita dulu, punya aturan sendiri. perbaiki cara pergaulan, mungkin dari segi narkoba, minuman keras itu perlu dijauh. Terus di tengah-tengah masyarakat itu harus kita bikin kegiatan pemuda yang bersifat positif. Mungkin kita dari Muslim biasanya zikir, adakan zikir atau salawatan. Alhamdulillah kami juga di Pemuda Ansor kemarin sempat jalan, cuman kesibukan lagi pemilihan ini agak redup dalam agar pemerintah melirik kita sebagai pemuda yang bisa dilirik untuk dibantu. Jadi begini, saya teringat beberapa tahun yang lalu saya dengan Bung Fahri turun hampir semua kecamatan. Bagaimana pemuda mandiri itu bisa berkreasi, bagaimana pemuda itu terbebas dari narkotika, kan begitu Bung Fahri kalau tidak salah. Saya sendiri pada waktu itu karena saya ex-sekretaris narkoba, materi yang saya bawakan pada waktu itu adalah bahaya narkotika di tengah masyarakat, di tengah pemuda. Bahkan sempat mencuat pada waktu itu istilah narkolema, narkolek, ya masih ingat. Dan Bung Fahri sendiri adalah pemateri pemuda mandiri. Jadi satu kolaboratif yang dihimpun oleh salah satu dinas pemuda dan olahraga saat itu, yang mencoba mengundang kita berdua untuk turun ke 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Tole-Tole. Alhamdulillah kita bisa mendeteksi, kita bisa menjadi spionase, kita bisa membantu ke pihak kepolisian dalam hal
eh, bagaimana mensosialisasikan bahaya-bahaya narkoba itu sendiri. Itu persoalan yang sudah tentunya kita harapkan OPD yang ada itu tinggal melanjutkan. Jangan sampai mandek. Jangan sampai karena data narkotika misalnya dengan sosialisasi itu sedikit menurun kemudian dihentikan. Jangan. Kalaupun tidak bisa 100%, paling tidak menurun dari apa yang ada saat itu. Data cukup tinggi, khususnya kita yang ada di Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli khususnya. Kita tinggalkan itu tentang kepemudaan. Sekarang kita berpikir level nasional. Apa kemudian yang saya ingin pikirkan untuk level nasional agar orang paham bahwa dari Kabupaten Toli-Toli ini tidak sedikit potensi yang lahir dari daerah kita. Kita lihat sekarang yang ada di pusat. Ada wakil kita yang ada di pusat hari ini. Tidak sedikit orang kita yang ada di provinsi. Jadi menteri pun sudah ada hari ini. Orang yang lahir dari Kabupaten Toli-Toli. Tentu kita berharap ada semacam magnet bagi pemuda-pemuda untuk selalu berkreasi, untuk selalu tampil positif untuk sebuah kemajuan. Tentu kita harapkan itu. Kita tinggalkan itu berkenaan dengan pemuda. Sekarang kita lihat secara nasional ini porsi-porsi penganggaran, porsi-porsi kepedulian, porsi-porsi kebijakan-kebijakan yang dari pusat. Apakah Toli-Toli ini sudah merasakan itu? Menurut Bung Fahri, dari sisi kepemudaan, dari sisi masyarakat pada umumnya. Saya pernah ucapkan begini. Pemerintah pusat hari ini tidak memiliki kacamata tembus pandang melihat Indonesia secara totalitas. Ya. Bagaimana Anda bersikap dengan ucapan yang saya ucapkan itu terhadap pemerintah pusat? Silakan. Iya. Jadi memang luar biasa ini senior saya, senior Yusli sangat berani ya. Bagi saya melihat dari sisi pandang saya selama ini, beliau ini adalah dia membangun negerinya sendiri, pemikirannya itu merdeka. Ya, dia tidak terkekang, dia tidak tidak tersekte kemana-mana. Artinya apa yang ada di pikirannya itu harus disampaikan. Dua pisau biasa. Nah, kalau kita bicara peta nasional, tadi sudah disinggung bahwa banyak pemimpin nasional hari ini lahir dari Kabupaten Toli-Toli. Dampaknya bagi Toli-Toli. Iya. Saya kira itu poin penting. Apa dampaknya? Nah, itu harus kita seriusi. Bahwa kemudian kita ketahui bahwa kita memiliki sekian banyak anggota DPR RI yang lahir, yang suaranya sangat tinggi, yang itu signifikan dari Kabupaten Toli-Toli. Kalau hari ini kita rasakan dari sisi infrastruktur, ya saya melihat dari sisi infrastruktur Toli-Toli kita masih dalam kategori ya. Kita melihat infrastruktur jalan kita masih ada yang bolong-bolong juga, ya kan. Padahal kalau kita melihat, kalaupun kemudian ada intervensi dari wakil rakyat kita yang ada di Senayan sana, saya kira satu anggota DPR RI saja untuk anggarkan Kabupaten Toli selesai, saya kira. Ya, kan pasti seperti itu. Kan sederhana begitu. Tapi kemudian kita melihat bahwa Toli-Toli ya jalannya masih ada yang lubang-lubang, ya. Dan infrastruktur, kemudian kita lihat bandaranya juga terbatas, pesawat juga itu keterbatasan pesawat juga dibatasi. Kemudian kita lihat pelabuhannya juga kita ya kita ya kapal ini mungkin dalam sebulan ya dua kali ya datang. Sementara kalau kita melihat tadi bahwa kita ini sudah dekat sekali loh dengan ibu kota Nusantara, ya kan? Paling tidak kita sebenarnya harus punya peranan penting di Sulawesi Tengah ini. Karena kalau kita melihat bahwa jalur perdagangan itu semuanya tersentralisasi di Toli-Toli. Ya kan? Kalau kita lihat Buol harus ke Toli-Toli dulu. Kemudian Gorontalo, Manado, Parigi dan sebagainya harus ke Toli-Toli dulu, baru kemudian bisa dilempar ke wilayah Kalimantan karena kita punya pelabuhan feri dan sebagainya. Nah, tinggal kita lihat
apakah hari ini kemudian kita memanfaatkan peran-peran itu? Jadi kan kita masih lihat ya, masih jauh lah. Sementara Betul. sementara Ika ini sangat dekat sekali dengan kita dari segi apa namanya, kebutuhan di Kalimantan itu sangat dekat dengan Kabupaten Toli-Toli. Ya, seperti itu. Maka saya kira memang ini juga merupakan suatu kritikan bahwa kemudian anggota DPR kita yang ada di Senayan sana pada tidak memperhatikan Toli-Toli juga lah. Kemudian kita punya menteri, kita punya anggota DPR yang sangat dekat dengan telinga Prabowo sebenarnya. Ya. Itu harus disampaikan supaya juga ya Toli-Toli ini bisa maju dan berkembang. Ya. Saya teringat saya pernah diskusi 2013 dengan salah satu wali kota Tarakan, namanya itu Pak Yusuf Syarkari. Waktu itu dia sampaikan kepada saya, nak, untuk melihat daerah itu maju dan berkembang, maka perhatikan infrastrukturnya. Apakah lampu di Toli-Toli masih menyelamati? Apakah jalannya masih bolong-bolong? Apakah bandaranya dalam seminggu beroperasi? Apakah pelabuhan lautnya itu banyak diminta dan sebagainya? Kalau itu tidak, maka jangan berbesar hati bahwa daerahmu itu bisa besar, bisa berkembang, karena dia akan stuck seperti itu. Ya, jadi begini. Di mana-mana saya sering mendengar bahwa Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli khususnya adalah penyangga IKN. Persoalan kemudian yang saya ingin pikirkan atau tanyakan pada adindaku semua ini, potensi apa yang harus kita kembangkan dalam rangka menjaga IKN itu sendiri? Tadi kita serba kekurangan dari sisi infrastruktur, dari sisi, bukankah pusat juga harus memikirkan ke kita secara totalitas bahwa kita ini butuh dukungan dalam segala hal, butuh dukungan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang ada selaku daerah yang sangat-sangat dekat dengan IKN hari ini. Saya pernah berucap di Tojo Una-Una kira-kira 3 tahun yang lalu, waktu saya menjabat selaku sekretaris 5 tahun yang lalu selaku sekretaris Dispora 1. Beliau katakan dalam hal pembagian porsi anggaran, Pak, saya perkenalkan diri, saya berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu kecamatan kami yang diklaim oleh Malaysia, kami punya 3 daerah terluar yang diklaim oleh Malaysia menjadi miliknya. Salah satu tempat kelahiran saya di Dapol, di Kayat kalau tidak salah, Salado kalau tidak salah, dan sebagainya. Hati-hati dalam mengucapkan pembagian porsi. Bisa saja kami sepakat untuk pindah ke Malaysia misalnya, kalau porsi itu tidak ini, karena orang mau merdeka ini karena porsi anggarannya barangkali tidak seimbang apa yang menjadi keinginannya, kan begitu kita. Sekarang kita balik, kita ingin melakukan dukungan yang maksimal kepada IKN sebagai penyangga utama dalam segala hal. Persoalan kemudian adalah potensi apa yang kita harus kembangkan yang merupakan prioriti Kabupaten Toli-Toli dalam rangka menselaraskan diri dengan kabupaten lain dalam hal menyangga IKN itu sendiri. Apa yang diucapkan? Iya, kalau saya melihatnya harusnya ke depan ini pemerintah mencoba melakukan pemetaan dalam hal ini adalah desa. Kenapa tidak hari ini pemerintah kabupaten itu coba melakukan mapping? Mappingnya adalah seperti apa? Misalnya ada konsep desa tematik. Apa itu desa tematik? Misalnya satu desa satu produk unggulan, yang kemudian ini yang bisa menjadi penggerak di desa itu. Kan kalau kita melihat hari ini porsi pembagian, ya mohon maaf kalau saya melihatnya di desa ini tidak sesuai porsinya. Kenapa?
Karena ada satu desa sudah dapat bantuan pertanian, sudah dapat perkebunan, sudah dapat kelautan, sudah dapat UMKM dan sebagainya, ya. Sehingga konsepnya juga ini tidak terarah bahwa desa ini apa sih sebenarnya produk unggulannya. Hari ini harusnya ada semacam desa tematik, misalnya Lampasio. Lampasio ini apa sih kultur tanahnya di sana, atau apa sih sebenarnya pekerjaan tetap yang dilaksanakan oleh masyarakat di sana. Katakanlah bahwa Lampasio ini kita melihat daerahnya yang pertaniannya atau peternakannya itu baik. Kenapa tidak dijadikan desa tematik bahwa zona Lampasio ini adalah zona peternakan? Supaya jelas kita. Saya teringat ada satu teman saya di Kabupaten Bor. Saya bilang di Bor itu ada program 1000 sapi. Iya. Satu masyarakat satu sapi di programnya. Saya bilang gimana programnya? Apakah di sana langsung dapat sapi? Apakah langsung mengusulkan sapi? Enggak begitu, saudara. Caranya adalah kita siapkan dulu infrastrukturnya. Apa yang infrastrukturnya? Kita siapkan dulu kandangnya. Kita siapkan dulu lahan untuk membuat pakannya. Ketika itu sudah ada, maka kita ajukan proposal. Ajukan proposal ke pusat. Pusat juga tidak langsung memberikan bantuan, dia lakukan survei. Nah, ketika turun dia lihat, oh memang ada kandangnya, memang ada lokasi untuk penanaman rumput untuk makanan sapinya, maka layak dia dapat sapi. Mohon maaf untuk Kabupaten Bogor kita tidak dapat sapi, kan langsung mengusulkan bantuan ke sana. Karena ketika turun, di mana sih tematiknya? Di mana tema untuk penggemukan swasembada daging itu? Di mana? Lokusnya di mana? Di mana kecamatannya? Tidak bisa dijelaskan. Seperti itu. Harus ada desa tematik. Nah, sekarang misalnya tadi sudah kita bicara soal swasembada daging, katakan di Lampasio. Kemudian lagi desa tematik misalnya tanaman hortikultura. Di mana sih tanaman hortikultura bisa hidup? Sayuran, tanaman-tanaman yang sifatnya 3-6 bulanan, tanaman-tanaman penyangga seperti itu. Di mana sih lokasinya? Supaya di desa itu juga merasa bahwa ketika kita fokus terhadap fokus terhadap program di desa kita, ini akan dilirik. Tapi bukan hanya juga desa tematik, pemerintah juga harus menyiapkan namanya badan usahanya. Misalnya kalau di daerah kan ada badan usaha milik daerah, kalau di desa kan ada bumdesnya. Ini juga harus diperkuat supaya ada pangsa pasarnya. Jangan juga sudah jadi desa tematik tapi pelemparannya tidak ada. Ini kacau balau juga. Makanya saya agak lucu ketika melihat di pasar saya beli rica, tanpa saya tanya masyarakat bilang ini Pak rica Gorontalo. Saya tidak tanya rica Gorontalo. Ini Pak lanjut. Ini kol dari Partai Barat. Saya tidak tanya itu. Artinya orang dari jauh membawa sumber-sumber tanaman pertanian ke Kabupaten Toli-Toli, perdagangannya. Sementara kita punya potensi lahan. Iya. Luar biasa konsep-konsep seperti itu. Cuman saja ada saya miris melihat dua daerah saya sebutkan Gorontalo. Terkenal, saya ingat sekali waktu Gubernur siapa? Padahal Muhammad itu sudah bangun kontrak di 5 negara hanya satu produk, jagung sapi. Kalau Gorontalo dikatakan penyangga dalam hal satu produk jagung saja, kenapa kita tidak bisa lakukan? Terus yang kedua, seperti yang kita sampaikan tadi, di Buol itu siap menyangga IKN dalam hal penyediaan daging di sana. Kok kita mana potensi lahan di sana, alam, Toli-Toli dibanding dua daerah yang saya sebutkan tadi. Tentu kita juga tidak kalah dari sisi potensi itu. Ada satu strategi yang harus kita lahirkan. Kita mencoba mendiagnosis, ya. Kita mencoba mendiagnosis dulu apa sih problem yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Apakah anggarannya tidak ada? Apakah sumber daya alamnya yang tidak maksimal, tidak baik?
ataukah sumber daya manusianya yang tidak mampu mengelola apa yang ada di daerah kita ini? Artinya apa? Kita harus mampu mendiagnosis itu semua dulu. Akhirnya melahirkan satu kesepakatan. Ini loh yang menjadi skala priority. Kan begitu. Pemikiran-pemikiran ini barangkali bisa dicerna oleh adik-adik pemuda saat ini. Mungkin karena apa? Kita yang sudah tua, sudah pikun, sudah apa, masih saja itu terus yang ingin berpikir. Kenapa sih tidak mengambil ruang untuk selalu tampil mendesak agar kami tidak tidur, kami bangun untuk sebuah kemajuan Kabupaten Toli-Toli? Apa yang tidak ingin sampaikan terkait dengan itu? Iya, saya kira memang kalau bicara apakah anggaran kita, apakah sumber daya alam kita, atau SDM kita yang kurang, kalau saya melihatnya, kalau dari sisi agama kan agama mengatakan bahwa tempatkan seseorang tempatnya atau orang yang ahlinya. Kalau tidak, maka kemudian terjadinya kehancurannya. Kalau saya begitu, pemerintah hari ini harus menempatkan orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan keilmuannya. Tidak boleh lagi ada orang misalnya sarjana pertanian ditempatkan di dinas yang bukan dudukan keilmuannya. Tempatkan itu dulu pertama. Tempatkan mereka sesuai dengan disiplin ilmunya. Kemudian fokus penganggarannya jangan banyak diintervensi untuk hal-hal yang sifatnya tanda kutip. Iya ya. Ini kan banyak orang juga yang saya sudah memfokuskan program yang sifatnya profesional, cuma kan ya dibajak di tengah jalan dan sebagainya. Nah, ini bukan rahasia umum lagi. Saya kira hari ini pemerintah kita ini juga kalau dalam ilmu jangan pernah menggunakan otak tanpa pertimbangan hati. Itu pun sebaliknya. Karena orang kalau hanya mengandalkan otaknya saja, kecerdasannya saja, ini bisa lari-lari, Pak. Hari ini bilang A, besok dia ke B. Tapi kalau dia menggunakan otaknya dan dia mempertimbangkan hatinya, yang saya lakukan ini salah, ini keliru, ini bisa merusak dan sebagainya, saya kira itu bisa selamat. Apa yang disampaikan oleh kepala kita tadi tentu itu hal yang positif. Ada falsafah pikir yang saya ucap satu. Kalau kita berpikir dua orang jauh lebih baik daripada berpikir satu orang. Berpikir tiga orang jauh lebih baik daripada berpikir dua orang atau satu orang. Artinya ada kolaborasi pemikiran yang lahir dari perdebatan sehingga melahirkan satu niatan yang baik yang didukung oleh profesionalisme. Kan begitu. Kalau kita sering berulang-ulang mengucapkan sesuatu, tentu itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang akan menjadi profesional. Profesionalisme yang kita selalu asah akan menjadi master, saya pikir seperti itu. Oleh karena itu berharap dengan sangat teman-teman pemuda jangan tidur. Bangunlah untuk melihat kabupaten ini menjadi kabupaten incaran semua investor. Saya pernah jadi kabak sumber daya alam. Saya paham bahwa di Kabupaten Toli-Toli ini potensi untuk investor datang kemari luar biasa. Saya tidak pernah katakan bahwa Toli-Toli kalah dengan Morowali. Tetapi kenyataan hari ini adalah tidak sedikit orang Toli-Toli yang lari ke Morowali. Itu yang perlu kita pikirkan dan berikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah hari ini. Tugas siapa? Jangan lagi memberi kepercayaan sepenuhnya kepada pemikir-pemikir kita yang sudah pikun, yang sudah tua. Ada kata regenerasi. Tampillah dengan maksimal untuk sebuah kemajuan. Saya pikir seperti itu yang saya. Barangkali ada yang disampaikan? Iya, benar bahwa hari ini harus ada namanya regenerasi. Bahwa pemimpin-pemimpin ke depan ini
kalau kita melihat dari sejarah lahirnya Republik ini kan dari pemuda, teman-teman pemuda harus tampil. Nah, jangan gagap, jangan gugup, dan jangan jadi penonton. Bahwa kemudian hari ini peluang-peluang itu ada di zaman kita sebenarnya, tinggal memang kita mengasah. Ini juga kadang juga teman-teman pemuda ini selalu mendapatkan tempat yang bagus, tapi tidak pernah mengasah kemampuannya, tidak pernah mengasah keilmuannya, tidak mau membangun pengalaman, tidak mau berbuat, hanya mau instan. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman bahwa ada 3 indikator sebenarnya teman-teman pemuda itu bisa sukses. Sama itu. Yang pertama ini Kalau yang dia harus punya value, dia harus Nilai. punya nilai, ya. Dia harus punya nilai. Siapapun dia, kalau tidak bernilai tidak akan pernah dia. Yang kedua, dia harus punya trust, kepercayaan. Orang harus percaya kita bahwa kita punya kemampuan, kita punya kapasitas dan sebagainya. Dan terakhir ini yang kita butuhkan memang harus ada namanya network atau jaringan. Teman-teman pemuda ini tidak bisa berdiri sendiri, ada jaringan, ya. Entah itu jaringan politik, jaringan sosial, jaringan ekonomi dan sebagainya. Nah, dan kalau pentingnya adalah teman-teman ini selain dia amanah, dia harus cepat, tidak boleh lambat. Senior itu selalu cari itu junior itu yang amanah dan cepat. Iya. Kalau lambat, saya di mana? Aduh, masih bangun jam 10 baru bangun. Ini susah ini, ya kan? Seperti itu. Ya, betul sekali. Saya juga pernah mendengar di salah satu teman saya. Dia katakan disiplin. Disiplin itu bukan hadir di tempat waktu. Disiplin yang dimaksud disiplin yang benar-benar disiplin itu hadir sebelum waktu ditentukan. Ya. Saya teringat juga dengan pesannya Pak Habibie. Pak Habibie juga katakan begitu. Jangan malas, jangan malas. Disiplin. Pesannya cuma itu. Sehebat apapun Anda, kalau Anda tidak disiplin, nonsense. Jadi banyak tokoh sukses, tokoh dunia, tokoh nasional kita yang harus kita contoh. Nah, sekarang saatnya kita harus melihat siapa yang akan jadi pemimpin ke depan. Tidak usah kita berpikir presidennya, gubernurnya, bupati, tidak usah kita berpikir itu. Di tingkat desa saja. berapa lagi? Kenapa mesti yang tua-tua terus? Iya. Kenapa tidak tampil yang muda-muda? Energi, potensi sumber daya manusianya mumpuni. Kenapa tidak? Jangan juga mau muda tidak punya kemampuan. Itu juga harus kita asah dari hari itu. 12. Kalau kita amanah, kalau kita cerdas, kalau kita ini, bismillah maju, salah sukses. Nah, Kali nomor jadi, pertama. Ya. oleh karena itu saya ini mau diskusi. 2 kali sudah bukan ada waktu. Tapi Saya sering ditanya sama kita teman-teman, dicoblos. apa sih niatannya Pak Jusni bikin podcast Pangeran Bicara? Beresin. Dulu saya bilang begitu. Terkadang teman-teman, adik-adik pemuda, mahasiswa sering ucapkan, pikiran kami belum merdeka. Pergerakan-pergerakan kami masih dikungkung oleh orang-orang tertentu. Saya membuat podcast Pangeran Bicara ini adalah membuat ruang pembantaian akal sehat, akal cerdas. Ya. Anda punya akal yang sehat, Anda punya kecerdasan yang ingin disumbangkan, mari kita berdebat di sini. Mari kita pertengkarkan pikiran akal sehat kita di sini. Ketika Anda bebas dari perdebatan itu, silakan Anda jalan. Tetapi ketika Anda tidak mampu memperdebatkan di depan Pangeran Bicara, stop, karena itu kebohongan. Itu prinsip saya dalam sebuah perdebatan. Sama dengan kemarin, pemilihan legislatif, pemilihan bupati, pemilihan apa, ada visi misi.
Artinya kan itu visi adalah goal yang harus kita capai. Ada mekanisme yang kita harus jalan sampai ke goal itu. Artinya apa? Visi misi itu lahir dari pikiran kita, bukan pikiran orang. Visi misi saya bukan lahir dari pikirannya Dinda Z. Sehingga saya ketika jadi, saya mampu melakoni sedahsyat apapun obat yang saya harus hadapi, saya bisa melakukan kemudi yang saya bawa. Kan begitu. Karena ada goal yang kita sudah tancapkan di sana dan kita tuju. Oleh karena itu, saya berharap pada adik-adik mahasiswa, adik-adik teman-teman pemuda yang ada pergerakan bangun, bangkit untuk sebuah kemajuan. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada keduanya telah banyak memberi kontribusi pemikiran untuk sebuah kemajuan Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah dan Republik Indonesia. Semoga Kabupaten Toli-Toli bisa menjadi penyangga utama IKN, bisa menjadi apa yang menjadi pemikiran kita hari ini bisa terpatri dalam Republik ini. Dan hari ini kita punya pemimpin, kita punya pejabat-pejabat yang ada di pusat. Kita berharap 5-10 tahun yang akan datang akan menjadi menjamur putra-putri Kabupaten Toli-Toli di pusat sana. Oke, terima kasih atas perhatian seluruh pemirsa live podcast Pangeran pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kita berdua dengan harapan bahwa ke depan kita lebih banyak berdiskusi untuk sebuah kemajuan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.